Zaman Nabi adzan Jumat berapa kali? 1 kali. Adzan Jumat zaman Nabi 1 kali. Kedua, zaman Utsman bin Affan adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Pilih mana? Ikut Nabi apa ikut Utsman? Ayo. Ayo. Pilih mana? Dua-dua. Tuh, nggak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan 2 putri Nabi. Yang satu setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Dzun Nurain. Orang yang punya 2 cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu, disanjung oleh Nabi. Ini Utsman ini sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu dengan Utsman. Malaikat Jibril malu dengan Utsman. Ngobrol Nabi dengan Umar, tersingkap sebagiannya. Ya begitu datang Utsman, ditutup semuanya. Ya kata Umar, kenapa ditutup? Nah, kata Nabi, datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu sama dia. Datang, dipuji. Hartawan yang sangat dermawan, banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak, segala rupa, segala rupa. Apa kemudian mustahil mengatakan sesuatu yang bid'ah, sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik? Gimana bisa ahli surga bisa bid'ah? Hah? Tapi kan itu bid'ah yang dibenarkan, Ustaz. Oh, enak aja. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'ah, ya bid'ah. Ya, mari kita perhatikan. Sekarang, teman-teman mesti bandingkan. Jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu ilatnya apa sebabnya. Ini Utsman menantu Nabi, orang paling mulia dalam kalangan sahabat diantaranya. Disebut pemalu, saking malunya malaikat Jibril pun malu terhadap beliau. Ya, menantu Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, satu wafat menikah dengan yang lainnya, surga dijamin. Disebut bid'ah oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga, sahabat bukan, malaikat aja nggak malu lihat dia. Ya? Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Utsman makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang azan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan adzan karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain adzan, kadang-kadang suaranya nggak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP adzan. Ketika KBP adzan, apakah di Cihidung mendengar adzan ini? Tuh. Ayo, sampai hidung, awan, nggak akan kedengaran. Karena emang nggak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu. Ini Jumat tadi mulai apa belum? Begitu datang ke Jumatan, udah mau habis. Kok nggak ada yang azan? Oh, nggak ada yang azan. Bukan nggak ada yang azan, Anda yang nggak dengar azan. Masalah kedua, jam belum ada. Patokan cuma lihat matahari. Kadang-kadang sebagian terhalang awan. Belum ada, nanam tongkat nggak kelihatan bayangannya. Sebetulnya udah Jumat apa belum? Ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah Utsman radhiyallahu taala anhu berijtihad, adzanlah 2 kali. Yang pertama sebelum masuk waktu sholat untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, siap-siap, siap-siap, siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua saat khatib naik ke atas mimbarnya pas di waktu Jumat, adzan 2 kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak, karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Muncullah ijtihad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang, sebab yang menjadikan adzan 2 kali itu apa? Sebabnya karena suaranya nggak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka muncullah kemudian ijtihad adzan 2 kali. Benar tidak? Benar secara fikih. Dibenarkan secara syariat. Sekarang saya tanya, sekarang persoalannya, soundnya sudah ada. Mic-nya sudah ada, bisa diatur, bahkan ada yang melengking, toanya kuat sampai kedengaran, ini itu. Sekarang ada lagi bahkan yang live, bisa ke handphonenya, bisa ke macam-macamnya, terdengar, bisa di set di jamnya, masya Allah. Kadang-kadang kita sudah sholat, dia baru adzan. Kita ada waladhalin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bayangin, pernah kejadian begitu? Ada, dan banyak lagi kita belum sholat, sana sudah adzan. Ada. Karena apa yang terjadi? Sholatnya di Bandung, settingannya Mekah. Tuh. Nah, ini persoalan kan? Ada nih. Nah sekarang kalau sudah ada begini, apakah masih boleh adzan 2 kali? Karena ilatnya sudah nggak ada. Dan kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu berdasar pada sebabnya. Kalau sebab ada, hukum berlaku. Kalau tidak ada sebabnya, belum tentu.
Nah, ini karena ijtihad gak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Jadi, rumusan fikihnya, kalau ilatnya sudah tidak ada, maka yang paling afdal itu meninggalkan kemudian hukumnya pada saat itu. Walaupun kalau diamalkan, itu tidak salah. Karena kaidah mengatakan ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Nah, yang paling menarik adalah, ini dia. Saya mau tanya pada Anda. Zaman Utsman, awas, belum ada speaker. Zaman sekarang sudah ada? Bagus speakernya? Bagus. Utsman tinggal di mana pada saat itu? Mustahil di KBP, di Madinah. Di Madinah. Masjid paling utama di Madinah apa? Masjid Nabawi. Saya tanya pada Anda, di Nabawi sekarang kalau Jumat adanya sekali atau 2 kali? 2 kali. Sudah pernah ke sana? Belum tuh. Ini masalahnya yang begini. Mana orangnya? Ini nih. Nggak tahu tapi ikut-ikutan. Jainuddin. Ini masalah. Kalau sudah tahu katakan. Di Madinah 2 kali adanya Jumat. Di Mekah? Saya baru dengar ada adzan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Luar biasa. Di Mekah 2 kali adzan. Silakan. Saya bermohon pada Allah semoga dipercepat umrah haji kan. Nabung, usaha, ikhtiar, wujudkan sifat amin itu. 2 kali. Pertanyaan saya, kan mic-nya bagus di Mekah tuh paling bagus mic-nya. Bener, daham aja. Kedengaran? Dan bukan cuma di Mekah, sedunia dengar. Bayangin sedunia karena live. Parabola macam-macam. Imam mau ngimamin. Kedengaran? Bayangin, daham di Mekah, di Bandung dengar. Itu kan mic-nya luar biasa tuh. Kebayang nggak? Dahamnya di mana? Di Mekah. Yang dengar orang Bandung. Itu kan kualitas mic-nya bagus, terdengar soundnya, ditayangkan juga bahkan live. Nah, sekarang persoalannya kenapa adanya masih 2 kali? Ya, apa orang Mekah bid'ah semua? Tanggung jawab tuh. Hati-hati. Di Saudi ada Syekh bin Bas, ada Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kan? Ada Shalih Fauzan, ya ada Alu Syekh, ya masyaallah taala, ada para ulama besar. Apakah mereka pernah mengatakan jangan 2 kali bid'ah? Ayo hukum mati nanti di situ tuh. Ini tidak. Apa sebabnya? Banyak. Ilatnya ada. Apa diantaranya? Karena keutamaan sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Di Masjid Nabawi itu 1.000. Kalau orang telat, sayang kehilangan 1.000. Sayang sekali. 100.000 banyak. Dan juga apalagi di Mekah ada orang tawaf. Makanya dibuat min adzan yang pertama itu untuk mengondisikan yang tawaf supaya rapi dulu. Rapi gitu kan. Nah setelah itu kemudian yang datang dari jauh-jauh tuh. Yang ingin datang, adzan yang pertama supaya mereka diingatkan cepat. Bahkan kalau sudah penuh nanti ada SMS masuk otomatis ke handphone kita. Jangan merapat ke Masjidil Haram karena situasi sedemikian padat dikhawatir tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama musim haji sudah ada itu. Nah nanti kalau khatib naik ke atas mimbar sudah rapi yang tawaf semuanya, barulah kemudian adzan yang kedua. Ilatnya masih ada walaupun tidak sama dengan yang dulu. Apa yang tidak samanya? Kalau dulu orang makin banyak belum nyampe, kalau sekarang orang belum rapi di lokasi itu dan masih dalam keadaan ibadah, yang kedua khawatir kehilangan banyak pahala yang ada pada saat itu. Jelas? Nah sekarang kalau di luar Mekah, Kota Baru Parahyangan, bukan Mekah. Di luar itu, sholat di Ar-Rahman, nggak ada 100.000. Nggak ada 1.000. Berapa pahalanya sholat di sini? 1. Kalau berjamaah 27. Sekarang, apakah pertanyaannya boleh Jumatan adzan 2 kali di sini? Baik. Jadi masalah kan? Lihat di sini, jangan dulu dipersalahkan. Lihat ilatnya. Orang berpikir sudah nggak perlu lagi adzan 2 kali karena kepentingannya sudah tidak ada. Cukup sekali saja. Cukup sekali kumandangkan sah. Ada yang berpikir 100.000 aja takut hilang 2 kali, apalagi yang 1. Apalagi yang 1. Kalau mereka di sana nggak dapat 100.000, masih bisa mampir di masjid lain, dapat 1. Kita di sini taruhannya cuma 1. Kalau nggak dapat ya nggak kebagian sama sekali. Makanya di rumusan ini ada yang pakai juga.
Ada yang pengen menghadirkan 2 kali adzan supaya menampung bagian-bagian yang lainnya. Ini maksud saya, ini contoh-contoh yang lain. Kita alihkan ke sini. Kondisi ini dipahami. Nih, ini fleksibilitasnya. Kalau ada was-was yang sangat sulit, amalan hati tidak memungkinkan menguatkan itu, lafadkan, silahkan. Kalau nggak sanggup dengan yang lain. Tapi kalau kemudian Anda sanggup dengan itu, nggak perlu dilafadkan karena asalnya nggak dilafadkan. Paham? Allahu 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 Allah Allahu Allah